telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Meningkat 973 orang. Peningkatan ini luar biasa dan peningkatan inilah yang tertinggi. Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Padjadjaran dengan saya Ega Ramadayanti sebagai pembicara pertama yang akan berlaku sebagai pihak pro. Saya Rizky Fauji, selaku pembicara kedua dan bertindak sebagai pihak kontra. Saya Maudy Andrea Nostari, selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi. Ekonomi yang terpuruk dapat tumbuh lagi. Nyawa manusia tidak ada ganti sama sekali. Ditambah ribuan kasus meningkat setiap hari, jadi pemerintah lebih sayang masyarakat atau ekonomi? Jadi hal tersebut menegaskan bahwa saya berdiri pada posisi pro terhadap mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Dewan Juri yang terhormat, bila melihat tren beberapa hari ke belakang, peningkatan kasus tidak pernah kurang dari 1.000. Kenaikan kurva per 20 Juni 2020 sudah mencapai 45.029 kasus positif, sehingga Indonesia masih berada dalam lingkaran setan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pembatasan sosial sudah dilaksanakan, didasari dengan PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes nomor 9 tahun 2020. Namun, kekhawatiran lain muncul mengenai adanya krisis dan depresi ekonomi, membuat pemerintah meniru negara lain menerapkan skenario new normal untuk menjalankan aktivitas normal dengan protokol kesehatan. Akan tetapi, langkah tersebut dikhawatirkan memicu gelombang kedua seperti saat upaya sejenis new normal dilakukan saat flu Spanyol melanda dunia. Jangan sampai ini menjadi tindakan gegabah pemerintah demi kestabilan ekonomi semata, karena hal tersebut terlalu naif dan sensitif dilakukan dalam keadaan darurat. Karena resesi di masa pandemi adalah masalah yang sama-sama ditanggung semua negara. Kemudian jika memang Indonesia ingin menerapkan new normal, terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi. Menurut Kementerian PPN atau Bappenas adalah epidemiologi, yaitu ketika angka reproduksi efektif kurang dari 1. Dibuktikan penambahan kasus di Indonesia selama 2 minggu berturut-turut harus berkurang. Tetapi melihat lonjakan kasus yang terjadi, saat ini telah gagal pemerintah penuhi. Sehingga penerapan new normal menjadi hal yang tidak logis ketika aspek kesehatan di kala pandemi bukan menjadi prioritas utama. Padahal kesehatan adalah hak fundamental yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan dijamin konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, apabila membandingkan dengan negara lain, lazimnya new normal diterapkan ketika keadaan darurat sudah berakhir. Melihat kepada Tiongkok pun dan Korea Selatan telah gagal terapkan new normal. Padahal program pembatasan sosial mereka telah berhasil. Syarat new normal telah dipenuhi, tetapi ketika new normal diterapkan, penambahan kasus malah terjadi. Ini disebabkan masih ada segelintir orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Akhirnya, skenario ini pun gagal dilakukan. Maka skenario new normal juga belum cocok untuk budaya kepatuhan di Indonesia. Bukti konkretnya, lihat saja pada penambahan kasus yang ada, maka apa harapan kita untuk penerapan new normal Indonesia akan berhasil? Seharusnya, kita dapat bercermin dari negara lain bahwa betapa kebijakan ini sangat sulit dan berisiko jika diterapkan. Masuk ke argumen selanjutnya, perlu diketahui bahwa penerapan new normal ini dilandasi dengan surat edaran dan protokol kesehatan di mana sifatnya hanyalah himbauan. Lalu siapa yang jamin kebijakan ini dapat optimal? Terlebih ketika kita memperhatikan kemunculan Kepres Kedaruratan Kesehatan dan adanya PSBB, maka setidaknya Presiden sudah mencabut terlebih dahulu status darurat kesehatan. Jika penerapan new normal dipaksakan, logikanya tidak ada satupun kenormalan dalam kondisi darurat. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, PP PSBB, dan Permenkes nomor 9 tahun 2020 pun tidak ada konsep new normal. Sedangkan dalam konsep hukum, tidak ada satu norma pun yang boleh dibuat ketika tidak ada peraturan perundang-undangan di atasnya. Maka penerapan new normal tidak bermuara kepada aspek hukum yang jelas.
Sedangkan hukum di Indonesia keberadaannya diakui sebagai sesuatu yang tinggi dan mempunyai kuasa untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi kehidupan. Jangan sampai aspek hukum dikebiri untuk misi perkuatan ekonomi. Maka dari itu, daripada memaksakan adanya new normal, akan lebih tepat ketika pemerintah memaksimalkan kebijakan yang sudah ada terkait PSBB. Namun dengan penjaminan kebutuhan dasar oleh pemerintah berupa kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari yang termaktub dalam pasal 4 ayat 3 PP PSBB. Diperlukan pula insentif pekerja informal yang tidak mendapatkan penghasilan selama wabah dengan mekanisme bantuan langsung tunai. Mengoptimasi kebijakan PSBB pun tentunya perlu mendapatkan dukungan berupa realokasi anggaran yang harus dilakukan pemerintah, seperti misalnya pemangkasan anggaran atau dana pada pemindahan ibu kota baru ke kereta api cepat dan infrastruktur lainnya. Dengan adanya hal ini seharusnya dapat menghilangkan kekhawatiran dari rekan kontra nantinya, karena di sini tidak hanya kesehatan semata yang saya pedulikan, melainkan kesejahteraan masyarakat terkait ekonomi pun telah dikemukakan solusinya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen utama dari kontra, izinkan saya untuk menyanggah pembicara pro terlebih dahulu. Menanggapi pembicara pro yang bernada menyepelekan new normal, sejatinya merupakan bentuk kegagalan pihak pro dalam memahami konteks yang terdapat dalam PSBB dan new normal itu sendiri. Bahwa new normal bukanlah suatu bentuk pelonggaran PSBB, namun transisi pola gaya hidup yang kini semakin mengedepankan aspek kesehatan, bersamaan dan pola peningkatan produktivitas dalam menghalau dampak COVID-19 yang multidimensi. Optimasi kebijakan PSBB yang dicanangkan oleh rekan pro melalui realokasi anggaran merupakan rencana jangka pendek karena pemangkasan dana bersifat terbatas, apalagi melihat fakta bahwa pasien juga terus mengalami kenaikan. Lantas akan sampai kapan pemberian bantuan dari pemerintah akan terus dikucurkan? Apakah rekan pro lupa bahwasanya masih ada hal lain yang juga harus dipenuhi? Kemudian, kewenangan izin new normal pada daerah merupakan aktualisasi Pasal 4 Junto Pasal 6 Kepres Nomor 7 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam mengupayakan keberhasilan new normal, jelas harus ada penyesuaian, kebijakan serta langkah preventif represif agar dapat efektif diterapkan di Indonesia. Dan berkaca kepada konsep good governance dan menjadikan kegagalan new normal di Tiongkok dan Korea Selatan sebagai pelajaran. Mengingat gagalnya hal tersebut diakibatkan oleh ulah segelintir orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Secara psikologi, menurut pada Health Belief Model, terdapat dua hal yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Pertama, pemahaman masyarakat. Dan yang kedua, masyarakat memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan yang kian menjadi acuh tak acuh. Hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat yang harus dibenahi oleh Indonesia demi mendukung kesiapan menuju new normal. Kemudian menjadi tidak relevan manakala pihak pro menggaungkan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat, namun luput bahwa ekonomi merupakan bagian dari kesejahteraan itu sendiri. Sebab upaya produktivitas ekonomi dalam new normal merupakan kiat adaptif hasil evaluasi demi mewujudkan kesejahteraan yang seutuhnya. Seperti diamanatkan di dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dewan Juri yang terhormat memasuki pada argumentasi utama kontra terkait adanya miskonsepsi bahwa new normal belum siap diterapkan di Indonesia, mencerminkan pemikirannya tidak kritis, karena kesiapan juga dapat dilihat dari kebutuhan kondisi terkini. Pihak kontra sangatlah paham bahwa pandemi COVID-19 adalah hal yang sangat berbahaya, dan kesehatan adalah hak asasi yang telah diakui oleh Konstitusi Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, new normal merupakan amunisi yang tepat untuk memulihkan perekonomian setelah terpuruk di daerah PSBB. Secara implisit mengenai new normal juga telah disinggung di dalam Pasal 4 Ayat 2 PP PSBB tentang peningkatan produktivitas kerja dan menjadi aktualisasi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar, bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di mana menurut data Kemenaker, 2 juta orang telah di-PHK dan berpengaruh pada pergerakan konsumsi dalam negeri, di mana menurut data Kemenke, angka kemiskinan bahkan diprediksi naik hingga 4,86 juta jiwa. Kekhawatiran yang digaungkan oleh pihak pembicara pro menimbulkan pertanyaan atas bagaimanakah respon dari rekan pro dalam menghadapi kelompok miskin yang kini ekonominya kian tercekik dan terancam mati kelaparan. Hal ini menjadi refleksi bahwa rekan pro tidaklah adil dan juga bijaksana sebab menomorduakan aspek lain, yakni masyarakat kecil, yang berdasarkan pemantauan daerah, bantuan yang diberikan pada saat PSBB tidaklah merata. Dewan Juri yang terhormat, polemik pandemi flu Spanyol juga telah mengajarkan kita. Tatkala ekonomi dunia hancur dilanda pandemi, resesi di Great Depression telah mengakibatkan merebaknya pengangguran. Sehingga berbuntut pada naiknya jumlah pengangguran, tunawisma, dan juga kelompok kelaparan, yang diperparah bersamaan dengan korban kesehatan yang kian menggunung.
Hal ini juga menjadi ironi ketika IMF bahkan memprediksi bahwa pandemi COVID-19 akan lebih parah dari resesi The Great Depression. Ekonomi yang kian tergerus oleh PSBB juga dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis yang menjadi cikal bakal kriminalitas. Anang Priyanto di dalam bukunya Kriminologi menyatakan bahwa kejahatan di Indonesia didorong oleh faktor krisis ekonomi. Sebab dalam teori psikogenesis dan sosialis, faktor ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi kejahatan, karena menjadi penekan bagi seseorang. Oleh karena itu, new normal sudahlah siap diterapkan di Indonesia, dan senada dengan prinsip solus populi suprema lex esto, bahwa kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, sesuai jalannya perdebatan terkait mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal, maka sebenarnya hal ini memang dapat dilihat dari berbagai perspektif antara pro dan kontra. Di mana yang pertama, ketidaksiapan Indonesia dalam menerapkan new normal dapat dilihat dari bagaimana kurva COVID-19 yang masih terus meningkat. Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat bahwa ketika new normal diterapkan, maka peningkatan tersebut akan kian melonjak. Hal ini memperlihatkan refleksi dari pemerintah yang terlalu tergesa-gesa dalam menciptakan sebuah ketentuan yang tidak memperhatikan struktur dan juga sistem yang ada, berpura-pura bahwa pandemi sudah berakhir dengan dalih perbaikan ekonomi. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sisi lain, kesejahteraan juga merupakan amanat konstitusi, yang tidak hanya terfokus pada kesehatan, nampaknya ada aspek kehidupan lain yang juga harus diperhatikan. Seperti kemiskinan, kelaparan, kerusuhan, dan keresahan yang di masa pandemi seperti ini menjadi penyebab kompleksitasnya problematika. Maka jangan sampai penanggulangan satu aspek menjadikan aspek kehidupan yang lain terbengkalai. Lalu terkait perbedaan pandangan yang kedua, antara pro dan kontra, dapat dipahami bahwa pemerintah harus bisa mengidealkan pelaksanaan PSBB dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti yang memang telah termaktub di dalam pasal 4 ayat 3 PP PSBB. Keberhasilan PSBB juga memerlukan dukungan berupa realokasi anggaran dari infrastruktur misalnya, yang masih dimungkinkan untuk ditujukan kepada penanganan pandemi. Namun lagi-lagi di lain sisi, terdapat pernyataan kontra bahwa meskipun PSBB telah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, akan tetapi itu tidak bisa menjamin pembagiannya untuk bisa merata. Oleh karena itu, hal ini dianggap menjadi tidak akan optimal. Lalu yang terakhir, terkait hadirnya Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti menjadi PSBB namun sekarang menjadi new normal, nampaknya menimbulkan kontroversi. Sebab seharusnya tidak ada satupun kenormalan di dalam kondisi darurat. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi Presiden untuk mencabut status darurat kesehatan terlebih dahulu sebelum menerapkan new normal. Meskipun berdasarkan pertimbangan lain yang telah dipaparkan oleh pembicara kontra, akan tetapi tetap saja ada ketentuan yuridis yang memang harus diperhatikan sebelum ketentuan baru diterapkan. Dewan Juri yang terhormat, terlepas dari adanya diskursus antara pro dan kontra, pada akhirnya hal tersebut merupakan satu kesatuan yang memang harus diperhatikan. Aspek yuridis sebenarnya telah mengakomodir kesehatan dan juga kesejahteraan ekonomi di dalam satu bingkai konstitusi, di mana negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tak lupa untuk memajukan kesejahteraan umum. Sekarang, tinggal bagaimana caranya pemerintah beserta masyarakat untuk melakukan optimasi kepada seluruh aspek tersebut dan bagaimana caranya kita memandang hal ini demi kemaslahatan bersama di masa pandemi. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.